guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nur Hayatunisa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang keterampilan membaca di poin membaca kritis. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu pengertian membaca kritis. Membaca kritis secara umum ialah kemampuan mengelola bacaan untuk menemukan makna yang tersirat dalam bacaan, baik makna tersurat maupun tersirat, yang bertujuan untuk mengemukakan pendapat, mengomentari, dan memberikan kritik atau masukan. Membaca kritis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Albert, dikutip dari Tarigan pada tahun 1982-89. Membaca kritis adalah jenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluasi, serta analisis, atau bukan hanya mencari kesalahan belaka. Yang kedua, menurut Bird pada tahun 1996-278, membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi yang standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaian. Selanjutnya kita masuk di poin langkah-langkah dalam membaca kritis. Langkah-langkahnya, yang pertama, melakukan survei pada buku. Yang kedua, membuat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya akan muncul ketika melakukan survei. Jika tidak terdapat pertanyaan, usahakan mencari apa yang kita tidak mengerti. Minimal ada sebuah kata yang asing yang kita tidak tahu artinya, dan beri tanda menggunakan stabilo atau alat lainnya seperti pensil atau pulpen. Beri tanda pada kata itu atau kalimat yang kita tidak mengerti maksudnya tersebut. Yang ketiga, membaca. Membaca sebagai metode untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses survei bacaan. Bacalah dengan teliti dan juga suka sama pada setiap paragraf, juga bagian demi bagian, atau menangkap kesimpulan dari tiap bagian bacaan. Usahakan jangan pindah bagian terlebih dahulu jika belum mengerti dan memahami bagian tersebut. Yang keempat, evaluasi. Melakukan evaluasi cukup penting karena kita dapat mengasah kemampuan mengingat dan ketelitian saat membaca, dan juga menambah ilmu yang mungkin sempat terlewat saat membaca. Yang kelima, meninjau ulang. Cobalah tutup buku dulu, lalu pikirkan apa yang sudah kita dapatkan dari bacaan tersebut. Tuliskan hasil pemikiran kita ke dalam selembar kertas dan bandingkan tinjauan kita dengan apa yang terdapat di dalam buku tersebut atau buku bacaan tersebut. Ketika meninjau ulang dan ternyata hasilnya maksimal, itu berarti kita sudah memahami betul materi apa yang sudah kita baca tadi. Kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu perlunya sikap kritis dalam membaca. Yang pertama, membantu dalam memahami suatu tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis, kita melatih diri untuk mengenali tujuan si penulis, mengenai bias-bias yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada atau arah emosi yang ingin dimunculkan penulis di dalam tulisannya tersebut. Yang kedua, bagi pembaca kritis, tidak setiap teks mengandung nilai pengetahuan. Membaca kritis dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan. Elemen-elemen tersebut saling bertautan dalam bentuk suatu artikel yang seringkali mengaburkan maksud utama dari si penulis. Kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Terdapat satu metode yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan membaca kritis, yaitu metode
SQ4R atau Survey, Question, Read, Restate, Review, Reflect. Yang pertama, survei. Tahap pertama adalah melakukan scanning terhadap bahan bacaan yang akan dibaca. Jika kita akan membaca sebuah buku, sisihkan 3-5 menit untuk melihat daftar isi, bab pendahuluan, dan buka halaman-halaman buku untuk melihat bagian buku tersebut ditulis dan gaya penulisannya. Yang kedua, question. Pada tahap ini kita akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai bacaan yang akan kita baca. Misalnya kita akan membaca sebuah artikel yang berjudul Kasus Narkoba pada Kalangan Remaja. Kita akan bertanya-tanya apakah remaja di Indonesia lebih banyak mengonsumsi narkoba ketimbang orang dewasa. Jika kita punya waktu atau bacaan ini penting, maka tulislah pertanyaan-pertanyaan ini sebelum memulai bacaan. Yang ketiga, read. Tahap 3 adalah membaca dalam seksama, menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kemukakan sebelumnya. Kita juga mungkin menemukan ide lain dari bahan bacaan selama kita membaca. Yang keempat ada research. Research untuk mengemukakan kembali mengenai apa bacaan yang telah kita baca. Jika kita tidak mampu mengemukakan kembali apa yang telah kita baca tanpa melihat ke bahan bacaan, artinya kita harus membaca ulang. Research ini membantu kita untuk memahami dan mengingat apa yang sudah kita baca. Yang kelima, review. Review atau meninjau kembali seluruh ide-ide kunci yang dijabarkan di dalam bahan bacaan. Kita juga bisa membuat peta pikiran atau mind map dari jawaban pertanyaan dan ide-ide kunci yang telah kita dapatkan. Yang keenam, reflect, yaitu refleksasi apa yang kita baca. Kita akan kembali melontarkan beberapa pertanyaan refleksi terkait dengan bahan bacaan. Selanjutnya kita masuk di poin menurut Micali dan Jeffries pada tahun 2007-216. Untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari mana bacaan tersebut berasal? Apakah sumber informasi tersebut dapat dikatakan terbukti dan dapat dipercaya? Yang kedua, siapa penulis bacaan tersebut? Apakah penulis tersebut memiliki kualifikasi menulis topik tersebut? Yang ketiga, apa tujuan penulis dalam tulisannya? Yang keempat, apa pendapat penulis tentang topik yang ditulisnya? Yang kelima, apakah ada perbandingan mengenai informasi yang telah diketahui? Yang keenam, apakah informasi yang saya ketahui? Dari materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya ialah membaca kritis adalah cara membaca yang melihat motif penulis kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca dan dengan memberikan suatu penilaian. Membaca kritis proses atau kegiatan membaca dengan cara memahami teks atau kemudian dianalisis dan nilai kelayakan teks tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perbanyak ilmu maka kamu akan beruntung. Bye-bye.